Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh-soleha, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat, senang dan bahagia ya. Selamat pagi juga untuk ayah bunda, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mohon bimbingan ayah bunda untuk terus mendampingi anak-anak dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah ya. Ayah bunda yang hebat-hebat tetap semangat mendampingi putra-putrinya di rumah. Kita sama-sama berjuang untuk dapat memberikan pendidikan yang menyenangkan bagi anak-anak tercinta. Ayah bunda jangan lupa juga untuk mengingatkan anak-anak untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran COVID-19 dan wabah demam berdarah. Terima kasih. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita baca doa belajar terlebih dahulu ya. Ikutin ibu ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Agar ilmu yang kita dapat tidak lekas terlupakan. Nah jangan lupa juga ucapkan tolong bila minta bantuan. Ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan. Dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Baik anak-anak, mari sebelum kita mulai kita tepuk semangat dulu ya. Ikutin ibu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat kan? Alhamdulillah. Buka buku tema kalian ya. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini ya kita sudah memasuki pembelajaran subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain ya. Tematik 2, tema 1, hidup rukun. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini ya, pembelajaran 1 melanjutkan pembelajaran kedua. Pada pembelajaran 1 ya, materi yang akan Ibu sampaikan adalah kalimat ajakan, gerakan tari dan gerakan keseharian, kemudian perbandingan dua bilangan cacah. Anak-anak simak pada gambar tersebut ya. Nina bersama teman-temannya. Nina mempunyai banyak sekali teman. Ya, ada Sari, Lani, Ayu, Butet, Maria, dan masih banyak lagi. Perhatikan gambar. Nah, Nina sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Nina dan teman-teman bermain dengan rukun. Nah, perhatikan gambar berikutnya. Di sini ada seorang adik dan kakak ya sedang bermain bersama. Apakah kamu rukun dengan kakak atau adikmu? Dan apakah kamu juga rukun dengan teman sepermainanmu? Nah, anak-anak, dalam bermain atau berteman kita harus rukun ya bersama saudara, keluarga, dan juga teman kita dalam bermain. Ada kenapa? Ya, agar permainan berjalan dengan lancar ya, dan tidak ada rasa bermusuhan. Anak-anak, manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa memerlukan orang lain dalam kehidupan ini. Dalam kehidupannya, manusia harus bersikap rukun terhadap orang lain.
Hidup rukun harus dilakukan di semua tempat. Dan sikap rukun juga harus dilakukan kepada semua orang. Bersikap rukun dilakukan kepada semua orang di semua tempat ya. Salah satunya sikap rukun kita terhadap teman bermain. Bersikap rukun dengan teman membuat kita dicintai dan disayangi teman-teman. Anak yang selalu bersikap rukun pasti akan memiliki banyak teman. Kalian mau kan memiliki banyak teman? Kita wajib bersyukur karena memiliki banyak teman yang menyayangi kita. Untuk itu, kita harus selalu bersikap baik dan rukun dengan teman bermain. Rasa syukur wajib kita panjatkan kepada Allah karena kita memiliki teman yang baik. Perhatikan gambar berikutnya. Nina dan Sari mengajak semua teman-teman bermain. Ya, mereka tidak memilih-milih teman. Nina dan Sari selalu menjaga kerukunan. Perhatikan percakapan di bawah ini dan bacalah dengan nyaring. Ya. Kata Nina, "Sar, ayo kita bermain bola bekel di teras rumahku." Sari menjawab, "Ayo Nin, kita ajak teman-teman yang lain." Kata Nina, "Boleh saja Sar, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan." Sari menjawab, "Tapi Nin, aku tidak bisa membawa bola bekel dari rumah." Kata Nina, "Tidak apa-apa Sar, aku punya bola bekel kok." Nah anak-anak, dalam teks percakapan tadi ya antara Nina dan Sari ada kalimat ajakan ya dalam teks tersebut. Yang mana ya? Dan apa sih kalimat ajakan itu? Kalimat ajakan adalah kalimat yang menyatakan ajakan seseorang kepada orang lain yang diajak bicara untuk melakukan sesuatu. Apa ciri kalimat ajakan? Pertama, kalimat ajakan biasanya menggunakan kata seperti ayo, mari, dan yuk. Kedua, ada penggunaan kata kita dengan tujuan mengajak melakukan sesuatu. Ciri yang ketiga, jika yang diajak beberapa orang, maka menggunakan kata ganti jamak seperti teman-teman dan lain-lain. Apa contoh kalimat ajakan itu? Pertama, ayo budayakan antri. Dua, mari kita sukseskan wajib belajar di Indonesia. Contoh lain, yuk kita bersedekah setiap waktu. Nah, itulah ya anak-anak penjelasan tentang kalimat ajakan. Dan contoh yang sudah tadi Ibu sebutkan. Sekarang coba temukan kalimat ajakan yang ada dalam teks percakapan tadi antara Nina dan Sari. Yang mana kalimat ajakannya? Iya, betul. Sar, ayo kita bermain bola bekel di teras rumahku. Ayo Nin, kita ajak teman yang lain. Nah itulah contoh kalimat ajakan yang ada dalam teks percakapan tadi ya. Nah berikutnya mari kita amati gerak keseharian
ya yang biasa kita lihat dalam gerakan-gerakan saat bermain. Gerakan yang bisa dilakukan menggunakan anggota tangan, kepala, dan kaki. Misal gerakan tangan seperti memutar, ya, mengayun tangan, melambai-lambai. Nah, itu gerakan yang bisa dilakukan oleh tangan. Nah, kemudian gerakan yang bisa dilakukan dengan gerakan kepala yaitu menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, ya, menundukkan kepala ke atas, ke bawah, ya. Kemudian gerakan kaki, misalnya gerakan melebarkan kedua kaki, gerakan menyilang kedua kaki, berjinjit, ya, mengangkat salah satu kaki, apalagi gerakan seperti menendang, melompat. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh gerakan kaki. Nah, kita lanjut ke materi membandingkan dua bilangan cacah. Anak-anak, perhatikan bukunya. Nina dan Sari masing-masing membawa karet gelang. Karet gelang tersebut mau dironce untuk bermain lompat tali. Jumlah karet gelangnya Nina ada 145. Karet gelang Sari ada 137. Nah, seperti ini ya digambarkan ya. Bila menjadi kelompok ratusan, puluhan, dan satuan. Perhatikan pada tumpukan karet gelang masing-masing punya Nina dan Sari. Pada nilai tempat ratusan kita lihat sama-sama memiliki nilai 100, ya. Nah, jika nilai tempat ratusan sama, kita perhatikan nilai tempat puluhannya. Karet gelang Nina 30, karet gelang Nina 40, sedangkan Sari nilai tempat puluhannya 30. Artinya 30 kurang dari 40, ya. Maka karet gelang yang lebih banyak adalah miliknya, betul, Nina. Jadi karet gelang Sari, apa kalimat perbandingan yang tepat? Iya, lebih sedikit dari karet gelang Nina. Lihat contoh berikutnya untuk kumpulan benda, ya. Ada gambar A dan gambar B, ya. Gambar A nilai tempat ratusannya bernilai 300, puluhannya 10, satuannya 3, maka berjumlah 313. Sedangkan yang B nilai ratusannya adalah 100, puluhannya 10, dan satuannya 3 satuan, maka berjumlah 113.
Nah, antara gambar A dan B, manakah kumpulan benda yang lebih banyak? Betul, kelompok A ya. Jadi A lebih banyak dari B. Paham sampai situ anak-anak? Iya, alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kedua. Pada materi ini yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang masih kalimat ajakan dan nilai-nilai Pancasila. Anak-anak, apa arti rukun? Rukun artinya bersatu dan tidak terpecah belah. Ya, kehidupan yang tidak terpecah belah akan menciptakan persatuan. Kita sangat menginginkan adanya persatuan, bukan? Dengan persatuan, maka kehidupan akan terasa tenang, aman, dan tentram. Berbekal rasa persatuan pula, dahulu bangsa kita mampu mencapai kemerdekaan. Sekarang perhatikan bagian ayo membaca. Mari kita temukan kalimat ajakan dalam teks. Kalian perhatikan teksnya ya, dan dengarkan Ibu membacanya. Kalian juga ikuti membaca ya. Kini setelah 74 tahun Indonesia merdeka, kita merasakan banyak kemajuan. Sekolah-sekolah sudah banyak tersebar di pelosok tanah air kita. Anak-anak pun sudah banyak yang bersekolah. Kini saatnya kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Kita bisa merayakan hari kemerdekaan ini dengan kegiatan yang baik. Contohnya mengadakan lomba-lomba dan pentas seni. Ya, di sekolah Nina akan diadakan peringatan hari kemerdekaan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan untuk memperingati hari kemerdekaan. Nah, coba kita simak percakapan Nina dan temannya berikut ini ya, antara Nina dan Putu. Nina bertanya, "Putu, sebentar lagi hari kemerdekaan Indonesia. Di sekolah akan diadakan lomba-lomba." Putu menjawab, "Iya Nin, aku juga sudah membaca pengumuman di papan pengumuman. Ayo kita ikut memeriahkan perayaan kemerdekaan kita." Kata Nina, "Kamu ingin ikut lomba apa Putu?" "Kalau aku ingin ikut lomba balap karung dan baca puisi." Kemudian Putu berkata, "Bagus itu Nin, kalau aku ikut lomba gobak sodor dengan teman-teman dan bakyak. Mari kita persiapkan diri untuk lomba-lomba itu." Nah, dari percakapan tadi, mana ya yang menunjukkan ajakan pada teks percakapan? Tepat sekali. Yaitu pada bagian dialog Putu. "Ayo kita ikut memeriahkan perayaan kemerdekaan kita." Nah, itu kalimat ajakan. Ada kata ayo. Ada lagi? Ada yang tahu? Ada yang bisa mana menunjukkan kalimat ajakan? Benar. Masih Putu yang menjawab ya, mengajak. Mari kita persiapkan diri kita untuk lomba-lomba itu. Nah, dua kalimat ajakan pada teks percakapan tersebut. Nah, Ibu harap anak-anak sudah memahami ya kalimat ajakan. Kemudian kita lanjut ke halaman 70. Coba anak-anak diperhatikan. Memahami nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila. Ya, sudah pernah kita bahas ya pada pertemuan kemarin. Mari kita simak bersama ya. Nina bersemangat sekali mempersiapkan diri untuk lomba baca puisi.
sedangkan Faris dengan senang hati membantu adiknya belajar baca puisi. Keduanya terlihat sangat kompak dan rukun. Pak Darmadi dan Bu Atik sangat bangga terhadap mereka berdua. Selain rajin belajar, Nina dan Faris juga rajin beribadah. Ketika waktu beribadah tiba, mereka segera melaksanakannya. Nah, sikap Nina dan Faris ini jelas sudah sangat sesuai dengan nilai Pancasila atau pengamalan nilai Pancasila. Apa saja? Yaitu sikap membantu dan peduli terhadap saudara, ya, itu sesuai pada sila kedua Pancasila. Apa bunyi sila kedua Pancasila? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sedangkan sikap taat dan rajin beribadah itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ya, apa bunyinya sila pertama? Betul, ketuhanan yang Maha Esa. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita, ya. Pembelajaran 1 dan kedua sudah kita selesaikan, ya. Kita lanjutkan kembali pembelajaran berikutnya esok hari, ya, pada pertemuan berikutnya, ya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hari ini, anak-anak hebat. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.